700 meteran teman-teman, 700 meter ke arah tengah laut. Jadi banyak warga. Di sini juga banyak orang jualan. Ini juga ada masjid teman-teman. Masjidnya pun sangat bagus sekali teman. Seperti ini ya. Itu adalah makamnya, makam terapung di tengah lautan. Jadi banyak peziarah di sini teman-teman ya, di makam Syekh Abdullah Muzakir, dan beliau adalah sosok wali hidup di zaman Sunan Kalijaga dan adalah salah satu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jadi hari ini kita berada di Desa Medono, Kecamatan Sayung, Kabupaten atau Kota Demak, teman-teman. Dan hari ini kita berada di pesisir pantai dan kita akan menuju lokasi di mana di situ yang dinamakan dengan Mbah Abdullah Muzakir. Nah, makamnya unik ya, makamnya itu terapung di tengah lautan ya, walaupun ada tsunami, kemudian rumah silunya itu tenggelam, tetapi makam ini nggak bisa terendam teman-teman. Ya, jangan kemana-mana, saksikan terus untuk explore kita kali ini di Demak, Jawa Tengah. Jadi kita akan menuju lokasi sana. Nah, seperti ini ya suasananya kampungnya. Ya, unik. Kampung terapung yang ada di sini, teman-teman. Nah, kita akan jalan beberapa meter ya, kurang lebih sekitar 700 meter, dan cukup panas ya. Dan ini adalah ada tanaman bakau teman. Nah, sebagian rumah itu terapung teman ya, jadi terapung hampir separuh ya. Nah, itu kan tinggal separuh teman, jadi ada sebagian yang sudah direlokasi ya. Seperti ini, dulunya juga warung-warung, rumah-rumah, kemudian airnya pasang gitu ya, jadi sudah tidak bisa ditempatin lagi. Nah, kita akan coba ke sana, jalan sekitar kurang lebih 700 meter teman-teman untuk ke sana ya. Dan ini air laut ya, jadi tiap tahun untuk abrasi ya berapa senti gitu ya, kemudian sampai menenggelamkan desa-desa di sini. Nah, ini juga kampung-kampung sudah pada mengungsi teman, sudah pada mengungsi, sudah pada meninggalkannya ya. Nah, seperti ini. Wih, cukup unik. Sofa Cakra Panorama. Jadi jalannya cukup jauh karena berada di tengah-tengah membuat rumah ya. Nah, itu pun. Oke, coba kita lanjut lagi teman-teman ya. Sofa Cakra. Jadi ini kita harus hati-hati ya, karena jalannya kecil, sekitar 1,5 meter ya. Nah, seperti ini. Anginnya cukup kencang ya, teman-teman. Ternyata makamnya berada di tengah-tengah sana. Jadi kurang lebih kita jalan sekitar 700 meter. Jadi banyak peziarah ya, teman-teman.
makam terapung di tengah lautan. Nah, ini cukup bahaya ya. Cukup bahaya ini. Kalau belakangnya seperti ini, cukup berbahaya, teman-teman. Nah, ini juga ada pembangunan tol, tol yang dibuat dari bambu, teman-teman. Karena memang lokasinya di tengah laut. Syekh Muzakir ini itu dikenal pada zaman-zaman salah satu wali yang ada di tempat ini. Kita jalan cukup panas ya, sangat panas sekali di sini. Jadi warga berbondong-bondong ini ya, teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman, Sobat Cakra. Jadi cukup ekstrim sih ini kalau pasang ini ya kelem ya, banyak warga di sana. Nah, ini kita jalan sekitar 700 meteran, teman-teman. 700 meter ke arah tengah laut. Jadi banyak warga di sana ya, sudah mau datang ke sana. Nah, Syekh Muzakir ini dikenal sebagai sosok orang yang sakti mandraguna pada waktu itu. Salah satunya bisa terbang, kemudian kebal terhadap senjata tajam, dan beliau adalah guru-guru, mempunyai murid yang kiai-kiai ternama di Demak, teman-teman. Karena mengapa saat ini masih didatangi oleh warga untuk ngalap berkah, teman-teman ya, dan mendoakan beliau di sana. Nah, jalannya ini ya, ada bambu, ombaknya cukup besar, bambunya di sekeliling sini, itu airnya mungkin cukup dalam, teman-teman. Nah, ini kalau terus menerus ini akan abrasi ya, abrasi, kemudian akan ambles. Jauh, cukup jauh jalannya, teman. Sobat Cakra Panorama, kurang lebih sekitar 15 menit. Oke, kita masih melakukan perjalanan ke sana ya. Cukup panas banget, teman-teman. Nah, makamnya itu tengah-tengah sana, teman-teman. Nah, ini juga ada orang cari ikan, itu apa namanya ini, pakai jala ya. Jadi biasanya menjala ikan kecil-kecil, teman-teman. Nah, itu juga ada bekas ikan yang masih nyantol di jalannya. Oke, Sobat Cakra, kita akan melakukan perjalanan lagi ke sana. Oke, teman-teman, jadi cuaca cukup panas sekali ya, panas banget dari ini karena ini bertepatan siang ya, sekitar jam 11 siang. Jadi panas banget dari ini. Dan kita masih lanjut lagi. Nah, kita sudah separuh jalan, teman-teman. Ya, masih separuh jalan ke sana. Dan kita masih melanjutkan kembali perjalanan saya hari ini ke tengah-tengah laut atau ke makam Syekh Abdullah Muzakir, teman. Ya, jangan kemana-mana, saksikan terus untuk eksplor kita kali ini. Oke, jadi kita coba masuk ke sana ya, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Cukup unik. Ya, ini adalah satu-satunya di Indonesia mungkin ya, makam terapung di tengah
lautan, cukup jauh. Nah ini kan juga sebenarnya bekas rumah ini ya. Jadi ternyata di sini tuh kampung semua, teman-teman. Jadi di sini tuh kampung semua, kemudian hilang, ditelan oleh bumi, ditelan oleh air. Ini juga bekas rumah sebenarnya. Nah uniknya di tengah-tengah sana itu masih ada rumah, teman-teman. Yang rumah masih bertahan sampai saat ini di tengah lautan. Cukup jauh jalannya. Nah, menurut cerita ya, makam ini ketika ada tsunami atau air ini pasang dan tanah sekelilingnya itu hilang ya, atau rumah di sekelilingnya itu hilang, makam ini selalu naik, teman. Nah ini adalah keunikannya. Makanya kenapa sampai saat ini pengunjung itu ramai banget, apalagi pas hari Sabtu gitu ya. Abdullah Muzakir, kita ke sana ya. Panas banget. Oke Sobat Cakra Panorama, jangan kemana-mana. Saksikan terus untuk eksplor kita kali ini di pantai utara. Kita akan lanjutkan lagi ya, jadi ke makam yang ada di tengah lautan, yaitu Mbah Syekh Abdullah Muzakir, teman-teman. Nah ini cukup enak jalannya karena ini terbuat dari kayu, dan nanti kita akan langsung ke sana. Sobat Cakra Panorama. Wow. Cukup unik, teman-teman. Kita lanjut lagi. Jadi di situ ada dermaganya, teman-teman. Jadi ada yang naik perahu. Nah ini banyak peziarah dari berbagai kota ya. Tidak hanya di tempat saja, tetapi dari berbagai kota, teman-teman. Ramai banget hari ini. Nah ini juga ada wisatawan dari Rohingya. Nah, seperti ini. Coba kita langsung ke sana, teman-teman. Ramai banget. Jadi pengunjungnya dari berbagai kota, teman-teman. Nah di sini itu ada dermaganya, teman-teman. Ada dermaganya di sini. Nah ini dermaganya. Ini teman saya dari Rohingya ini. Oh. Nah ternyata ada dermaga. Jadi ada beberapa jalur, teman. Jalur darat, jembatan, sama ada jalur dari naik perahu, teman. Nah seperti ini. Jadi berjalan sekitar beberapa menit dan kita akan jalan ke sana ya, Sobat Cakra Panorama. Cuacanya sangat panas sekali. Internet. Di sini juga ada masjid yang cukup megah. Nah, di sini ternyata terapung semua ini rumah-rumahnya, teman-teman. Di sini juga banyak orang jualan. Ini juga ada masjid, teman-teman. Masjidnya pun sangat bagus sekali, teman.
Nah, makamnya itu masih di tengah-tengah sana, teman. Nah, seperti ini, dan saya akan coba masih nunggu teman-teman di belakang sana. Ini juga ada toilet umum di tengah lautan itu. Jadi di sini seperti ada pulau yang ada di tengah-tengah sini, teman-teman. Nah, dan juga ada masjid terbuat dari kayu, full ukiran, teman-teman. Dan nanti kita akan coba masuk ke dalam sana, teman. Kita akan ke sana ya. Jadi cukup unik, ini ada rumah-rumah itu berada tengah lautan. Nah, ternyata dulunya rumah di sini itu adalah kampung, teman-teman. Kemudian abrasi dan banyak yang sudah dipindah ya, teman. Sudah pindah. Nah, seperti ini ya, Sobat Cakra Panorama. Unik ya, rumah yang ada di tengah lautan, teman. Itu laut lepas, teman. Jadi memang dikelilingi laut. Makamnya ini ada makam terapung di tengah-tengah sana, teman. Panas banget, teman. Nah, itulah makamnya. Dan nanti kita akan ke sana, teman. Makam terapung Syekh Abdullah Muzakir. Nah, seperti ini lokasinya, dan di situ juga ada jembatan lagi, teman. Nah, ruame banget. Seperti ini ya. Itu adalah makamnya, makam terapung di tengah lautan. Jadi banyak peziarah di sini, teman, ya, di makam Syekh Abdullah Muzakir. Dan beliau adalah sosok wali, hidup di zaman Sunan Kalijaga, dan adalah salah satunya memang tidak terkenal dengan Sunan Kalijaga. Tapi Syekh Muzakir ini pada zaman itu namanya Demak Bintoro, orang yang berpengaruh, teman. Orang yang sangat berpengaruh ya. Dan ini cukup banyak sekali ya wisatawan. Jadi banyak sekali, dan nanti kita akan ke sana ya, Sobat Cakra Panorama, ke makamnya untuk ziarah ya, di tengah-tengah sana. Cukup panas sekali ya hawanya, dan kebanyakan para peziarah di sini itu wanita semua, teman. Itu makamnya nyata ini di tengah lautan, bener-bener di tengah lautan. Dan dulunya kampung, dulu tuh base itu nyampe sini, teman. Kemudian abrasi habis gitu ya, sehingga menyisahkan puing-puing bangunan rumah. Dan banyak sekali pengunjung, teman, di tempat ini. Jadi ramai banget, dan nanti kita akan ke sana ya. Ini banyak didominasi oleh perempuan, teman, atau wanita, teman, ya. Sobat Cakra Panorama, ramai banget. Dan nanti kita akan langsung ke sana, teman. Sobat Cakra Panorama, kita langsung ke lokasi. Jadi rame banget ini ya, full ramenya. Wow, ibu semua ya. Oke, dan kita akan masuk ya, teman-teman. Nah, sangat panas sekali.
panas banget ya. Nah, ini teman saya saat ini menjaga kotak amal, teman. Bapak-bapak itu mana ini? Nah, ini teman-teman ya, teman saya saat ini itu menjaga kotak amal, teman ya. Bapak ini dulu kerja, tapi kalau kamu ngasih uangnya di mana? Oke teman-teman, dan kita akan lanjut lagi, dan cuacanya itu sangat panas sekali. Ya ini nyata ya teman-teman, makam di atas atau di tengah lautan, makam di tengah lautan. Kita ke sana teman. Nah ini banyak sekali ya para peziarah. Jadi di situ juga ada dermaganya teman-teman. Ada dermaganya dan makamnya ada di sana. Dan nanti kita akan coba ziarah ya. Wow, unik teman-teman. Ya, kita tadi itu jalan sekitar berapa meter tadi? Hampir 1 kilo lah jalan kaki untuk menuju ke lokasi sini teman. Karena sangat jauh ya. Itu loh dari sana tuh. Kampung sana yang kelihatan itu jalan kaki yang cukup jauh sekitar 15 menitan teman-teman. Nah ini makam terapung di tengah lautan teman-teman. Nah, cukup banyak ini pengunjungnya, cukup banyak. Dan nanti kita ke sana untuk melihat-lihat. Loh, banyak sekali yang ziarah. Nah, kanan kiri itu sudah laut, teman-teman. Nah, itu juga ada teluk. Nah, kita tadi di sana ya, di rumah sana yang cukup jauh ya. Perjalanan kita melewati jalan yang sangat kecil untuk menuju lokasi sini, teman-teman. Dan nanti kita akan ngaji di sana. Seperti ini, teman-teman, ramai banget makamnya. Makamnya ada di dalam, teman-teman. Panas, kita berhenti sejenak, teman-teman. Ini ada dalam perbaikan juga ya, diperbesar mungkin ya, karena berziarah itu sangat banyak sekali. Jadi kalau orang-orang ke sini itu naik perahu, teman-teman ya, naik perahu seperti itu ya. Jadi dari sana itu ya, saya zoom. Nah dari sana ini, di sini ada dermaganya. Di sini, teman-teman, ada dermaga, kemudian naik perahu nyampe sini, jalan kaki. Panas banget. Apa dipakai? Kita akan ke sana, teman-teman ya. Coba cakra panorama dan ambil wudhu terlebih dahulu. Nah, dalamnya itu adalah makam Kyai Haji Abdullah Muzakir, teman. Jadi dalam sini unik makamnya. Jadi ada beberapa makam di sini. Unik, teman. Jadi ada beberapa makam di sini.
Banyak orang yang mengaji, teman. Makam Kiai Abdullah Muzakir. Itu banyak kejadian yang Nah ini sudah laut, teman. Jadi makamnya ini makam terapung di tengah lautan. Nah, ini sudah laut. Kemana Pak D? Ya. Wih, tengah laut, tengah segoro, no makam iki. Wih. Unik makamnya di tengah lautan. Kalau naik perahu itu bisa sampai sini. Kalau ke sini tuh ada beberapa orang ya teman-teman. Beberapa jalan itu ada yang naik perahu ya. Jadi tidak hanya akses jalan kaki, tapi juga akses naik perahu. Dan beberapa menit ke sana. Unik teman. Makam di tengah lautan. Dan kita bersama ini penjaga kota Amal. Nah ini teman saya dua-duanya ini. Ya. Kita akan buka seperti ini. Dan beliau-beliau ini adalah penjaga kota Amal, dua-duanya. habis. Seperti ini, dan kita nanti akan siap. Oke, teman-teman. Supa Cakra Panorama. Seperti inilah lokasinya. Jadi cukup unik dan menarik ya. Jadi makamnya berada tengah-tengah. Ya. Jadi bagian samping-sampingnya itu juga ada makam, cuma makam yang kecil ya, mungkin atau sanak saudaranya. Dan nanti kita akan coba tahlil ya di sana teman-teman. Seperti ini. Ada beberapa makam teman-teman. Cakra Panorama. Benar-benar nyata teman-teman ya, nyata di tengah lautan teman-teman, nyata benar-benar di tengah lautan seperti ini ya. Wow, cukup ngeri. Dan kita jalan itu cukup panjang ya. Cukup lama tadi kita dari sana teman-teman. Ada makam-makam kecil juga. Oke, Sobat Cakra Panorama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam budaya Nusantara. Ya, keistimewaannya dari Mbak Muzakir, kenapa sampai banyak sekali ribuan peziarah yang datang, itu yang bikin kita itu kadang-kadang sintencin Mbak Muzakir itu. Kami sebagai penerus anak cucu ini agar paham sebetulnya keistimewaan atau siapa sih, nah, itu yang kira-kira keistimewaan kalau beliau tidak bisa menyampaikan karena tempat ini hanya para penjara yang bisa merasakannya, kan begitu. Jadi kalau kita harus bercakap tidak bisa. Wong itu kan keistimewaan yang ada di sini. Itulah diukuran di dalam keimanan. Jadi kalau melihat kok ini tidak bisa.
Itu yang merasakan para penjara. Pak, ini kan terkenal makam terapung, Pak. Gimana ceritanya kok bisa sampai di tengah lautan seperti ini, Pak? Ya dulunya kan tidak terapung. Dan sekarang jadi terapung karena dulunya kan ini semua daratan. Depan ini Kampung, Pak, berarti, Pak? Bisa, Iya. Bu. buku, jadi sepanjang itu sampai sana kampung, sampai ke utara sana itu daratan Tegalan. Dan sekitar mulai tahun 80-an baru abrasi naik. Semuanya tidak ada, yang ada tinggal makam. Terus makam ini waktu itu sempat tenggelam atau gimana? Ya enggak, ya kan Tegalan lah. Yang enggak tenggelam ya semuanya aja gitu. Jadi ini dataran tinggi Pak sebetulnya dulunya. Kalau dataran tinggi enggak, Tegalan, tanah darat. Jadi hanya makam ini yang tidak tenggelam, Kang. Nah, itulah salah satu keistimewaannya ya, Pak, mungkin ya, Pak. Ya mungkin ada Ya. itu. Jadi kalau di mana istimewanya ya sejarahnya seperti itu. Karena yang lain tenggelam. Semuanya Semuanya ini Itu yang tampak. Yang tampak yang dan bisa ini dirasakan. jembatan ini sudah tingkat 4. Oh, Di bawahnya masih ada. berarti sudah perbaikan 4 kali gitu ya, Pak ya? Ya bukan perbaikan, Meninggikan. peninggian ya terus gitu. Ditinggikan terus sampai 4 kali karena airnya terus naik gitu ya, Pak. Oh gitu ya. Pak, itu ngapunten. Kiai Haji Abdullah Mudakir itu siapa? Sampai para pengunjung di luar, Iya, itu masyarakat biasa. bukan istilahnya mungkin Wali. besar, wali atau ulama. Itu kan istilah. Jadi sebenarnya biasa. Jadi kalau jangan menyebutkan yang atas. Kalau yang menyebutkan atas itu terus digului ya sobo di official gitu. Jadi cukup mulai dari saya ke bawah silakan kanan kiri. Jadi ada catatan seperti itu di dalam itunya. Jadi orang usah dulu ibu guruku aja lah begitu. Kenapa ya itu kembali lagi ke kita. Ada yang kadang-kadang dilebih-lebihkan dalam mengantisipasi. Ini Mbak Mudakir ini jatuhnya tahun itu 1950 ya, Pak. Ada tulisannya di mana? 1950. Pak, saya sempat dengar ataupun membaca di artikel begitu, katanya ada beberapa kelebihan dari beliau yang kebal senjata, terus katanya bisa terbang juga gitu ya. Itu apakah memang sumber tutur tersebut memang sudah tersebar di sini atau memang hanya gimana? Jadi kami sebagai dirinya tidak akan memberikan jawaban. Kembali lagi sejak awal. Yang merasakan adalah para penjara. Kalau ada sampai seperti itu, ya kita tidak bisa melarang juga, kita tidak bisa ya. Apa itu Pak, kali paling asma cinta panjenengan? Saya sobat ada panggilan di mana? Saya maskot. Mas sebagai apa Pak? Di sini posisinya cucu. Keturunan, berarti keturunan. Kawan dewe iki omong-omongan sampai keturunan. Ngapunten ingkang kata Pak, ngelama niki. Jadi ngapunten. Jadi kita itu sekarang saat ini ngobrol sama duriahnya, keturunan dari Kiai Haji Abdullah Mudakir. Gitu. Terus Pak memang ngapunten, mohon maaf. Memang beliau itu punya istri 4, terus punya berapa anak berarti? Waktu itu Pak. Istrinya betul 4. Untuk Anaknya saya tidak, karena banyak harus dibaca, harus dibuka, sudah terdata. dan Istri pertama sekian orang. ngapunten lama nih. Biar kita melenceng. Iya. Jadi itu betul. Jadi kalau saya menyebutkan, saya tidak bisa Pak Sepuki. Harus berdasarkan Data. biar tidak melenceng. Karena ada juga yang seperti itu. Betul, apalagi saat ini. Iya, kita Saat ini saya tahu pun ya tidak akan menjawab. iya. Karena itu. Apalagi di baru-baru ini banyak Nah, makam-makam palsu. Ya, kalau bicara Iya. sampai ke sana, Akhirnya imbasnya kenapa makam-makam yang sungguhan itu kadang-kadang Ya diutarkan juga gitu.
ngapunten.